Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, penilaian konsumsi pangan. Di sini kami akan menjelaskan beberapa penjelasan mengenai hasil diskusi kami tentang penilaian konsumsi pangan tingkat nasional. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Liafliani dengan NIM 19076062. Kemudian rekan saya, Lulu Trida dengan NIM 1907026078 dan Giyanti Nurlatifah dengan NIM 1907026076. Pokok pembahasan yang akan kami bahas yang pertama mengenai apa pengertian penilaian konsumsi pangan tingkat nasional, dan yang kedua bagaimana cara penilaian konsumsi pangan dan validasi data tingkat nasional. Masuk ke dalam pokok pembahasan yang pertama, penilaian konsumsi pangan tingkat nasional. Apa itu pengertiannya? Penilaian konsumsi pangan tingkat nasional dilakukan untuk mengukur pada tingkat kelompok dengan skala besar atau nasional. Pada kelompok ini, kelompok harus dibatasi pada kesamaan karakter dalam umur, jenis kelamin, ataupun dalam kasus. Karakter yang dimaksud adalah karakter yang langsung berhubungan dengan variabel penentuan kebutuhan gizi individu. Pokok pembahasan yang kedua, bagaimana cara penilaian konsumsi pangan tingkat nasional? Yang pertama, cara penilaian konsumsi pangan tingkat nasional bisa dilakukan melalui Food Balance Sheet atau FBS atau biasa dikenal dengan neraca bahan makanan dengan singkatan NBM, kemudian pola pangan harapan atau PPH, kemudian market data basis atau data dasar pasar. Yang keempat, kode produk umum dan laser. Yang kelima, total diet study atau total diet study. Masuk ke dalam cara yang pertama, Food Balance Sheet atau FBS. Biasa dikenal juga dengan nama neraca bahan makanan. Food Balance Sheet atau FBS menyediakan data ketersediaan pangan nasional dan dapat digunakan untuk perhitungan ketersediaan pangan per kapita per tahun. FBS memberikan informasi tentang situasi penggandaan atau penyediaan pangan, baik yang berasal dari produksi sendiri, pasokan dari luar, dan stok, serta penggunaan pangan untuk kebutuhan pangan, bibit, dan penggunaan untuk industri. Langkah perhitungan FBS yang pertama, menghitung kapasitas produksi pangan per tahun. Yang kedua, kemudian dikurangi pengeluaran untuk bibit, ekspor, kerusakan pasca panen, dan transportasi. Kemudian, jumlah pangan dibagi dengan jumlah penduduk. Dapat diketahui ketersediaan pangan per kapita per tahun. Penyusunan NBM dilakukan dengan pengisian tabel NBM secara berurutan, kolom demi kolom, sampai ketersediaan energi dan zat gizi, protein, dan lemak. Tabel NBM terdiri dari 19 kolom yang terbagi menjadi 3 kelompok penyajian, yaitu penggandaan atau penyediaan, penggunaan atau pemakaian, dan ketersediaan per kapita. Dapat dilihat formulir neraca bahan makanan. Terdapat 19 kolom dari mulai jenis bahan makanan, kemudian produksi dibagi dari masukan dan keluaran, kemudian ada perubahan stok, kolom keempat ada perubahan stok, kolom kelima ada impor, kemudian penyediaan dalam
negeri sebelum ekspor, kolom ekspor, penyediaan dalam negeri. Ada pemakaian dalam negeri yang terdiri dari pakan, bibit, makanan, bahan makanan, tercecer, bahan bukan makanan. Kemudian ada ketersediaan per kapita, kilogram per tahun, gram per hari, kalori per hari, kilokalori per hari, protein, serta kolom terakhir lemak dengan satuan gram per hari. Penyediaan terdiri dari komponen produksi, perubahan stok, impor, dan ekspor. Bentuk persamaan bisa dilihat, yaitu TS sama dengan O min delta ST plus M min X, di mana TS adalah total penyediaan dalam negeri, kemudian O adalah produksi, serta delta ST adalah stok akhir dikurangi stok awal, kemudian ditambah dengan impor, lalu dikurangi dengan ekspor. Penggunaan untuk keperluan pangan, bibit, industri makanan, tercecer, dan bahan makanan. Bentuk persamaannya yaitu TG sama dengan F plus S plus I plus W plus FD. TG adalah total penggunaan, kemudian F adalah pakan, S adalah bibit, I adalah industri, W adalah tercecer, FD adalah ketersediaan bahan makanan. Menghitung ketersediaan pangan per kapita diperoleh ketersediaan masing-masing bahan makanan dan kandungan nilai gizinya dalam satuan kalori, energi, gram protein, gram lemak, vitamin, dan mineral. Data FBS atau biasa dikenal dengan NBM dapat digunakan untuk yang pertama, menentukan kebijakan di bidang pertanian seperti produksi bahan pangan dan industri dan distribusi. Kemudian dapat juga digunakan untuk memperkirakan pola konsumsi dan perubahan di masyarakat. Adapun kelebihan dan kekurangan dari FBM, yang pertama kita tinjau dari kelebihan. Pencatatannya cepat, hanya membutuhkan kurang lebih 20 menit. Kemudian mendapatkan informasi tentang suplai makanan, mengidentifikasi kebiasaan makan atau food habits dan tren konsumsi makanan, serta digunakan untuk merencanakan kebijakan di bidang makanan dan gizi, dan menggambarkan praktik konsumsi makanan di suatu negara atau wilayah. FBS atau NBM ini mempunyai kekurangan. Yang pertama, tidak dapat memberikan informasi tentang beberapa. Yang pertama, distribusi dari makanan yang tersedia untuk berbagai daerah, tingkat RT atau perorangan. Yang kedua, gambaran perkiraan konsumsi pangan masyarakat berdasarkan status ekonomi, keadaan ekologi, keadaan musim, dan sebagainya. Yang ketiga, FBS tidak dapat dipakai untuk menentukan status gizi masyarakat suatu wilayah. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada validasi skala food balance sheet. Ada beberapa cara untuk menguji validitas food balance sheet. Yang pertama, menimbang seluruh bahan makanan yang akan dimakan. Yang kedua, mengobservasi makanan yang dikonsumsi responden. Yang ketiga, membandingkan dua metode yang dipakai dalam survei konsumsi pangan. Dalam memilih metode pembanding, presisi dan akurasi metode tersebut harus lebih tinggi dibandingkan dengan metode yang diuji. Yang keempat, dilakukan pemeriksaan biokimia dengan variabel yang berhubungan secara fisiologis dengan zat gizi yang dimaksud. Metode penilaian konsumsi pangan tingkat nasional yang kedua, pola pangan harapan.
Pola pangan harapan atau PPH merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya, baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya, dan agama. PPH atau pola pangan harapan merupakan instrumen sederhana untuk menilai situasi konsumsi pangan penduduk, baik jumlah maupun komposisi pangan menurut jenis pangan yang dinyatakan dalam skor PPH. Skor ini merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan, sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan pada tahun-tahun mendatang. Kegunaan PPH atau pola pangan harapan yang pertama, sebagai instrumen sederhana menilai situasi ketersediaan dan konsumsi pangan berupa jumlah dan konsumsi menurut jenis pangan secara agregat. Yang kedua, sebagai basis untuk menghitung skor pola pangan harapan yang digunakan sebagai indikator mutu gizi pangan dan keragaman konsumsi pangan tingkat nasional. Yang ketiga, untuk perencanaan konsumsi dan ketersediaan pangan. Yang keempat, dengan pola pangan harapan, keadaan perencanaan, penyediaan, dan konsumsi pangan penduduk diharapkan dapat memenuhi tidak hanya kecukupan gizi, akan tetapi sekaligus mempertimbangkan keseimbangan gizi yang didukung oleh cita rasa, daya terima masyarakat, daya cerna, kualitas, dan kemampuan daya beli. Dalam PPH ada 9 kelompok bahan pangan. Kelompok pangan yang pertama, padi-padian, jenis komoditas, beras dan olahannya, jagung dan olahannya, gandum dan olahannya. Yang kedua, umbi-umbian, jenis komoditas, ubi kayu dan olahannya, ubi jalar, kentang, talas, dan sagu, termasuk makanan berpati. Yang ketiga, pangan hewani, jenis komoditas, daging dan olahannya, ikan dan olahannya, telur, serta susu dan olahannya. Yang keempat, minyak dan lemak, jenis komoditas, minyak kelapa, minyak sawit, minyak jagung, margarin, dan lemak hewani. Yang kelima, buah atau biji berminyak, jenis komoditas, kelapa, kemiri, kenari, dan coklat. Yang keenam, kacang-kacangan, jenis komoditasnya, kacang tanah, kacang kedelai, kacang hijau, kacang merah, kacang polong, kacang mete, kacang tunggak, tahu, tempe, tauco, oncom, sari kedelai, kecap. Yang ketujuh, gula, jenis komoditas, gula pasir, gula merah, sirup, minuman jadi dalam botol atau kaleng. Yang kedelapan, sayur dan buah, jenis komoditas, sayur segar dan olahannya, buah segar dan olahannya. Yang kesembilan, lain-lain, jenis komoditas, aneka bumbu dan bahan minuman, seperti terasi, cengkeh, ketumbar, merica, pala, asam, bumbu masak, teh, dan kopi. Selanjutnya ada contoh tabel pola pangan harapan. Keterangan tabel, bobot dan skor maksimal sudah tertentu. Persen aktual sama dengan kalori per jenis bahan makanan dibagi total. Persen AKG sama dengan kalori per jenis bahan makanan dibagi AKG. Skor aktual sama dengan persen aktual dikali bobot. Skor AKG sama dengan persen AKG dikali bobot. Skor PPH sama dengan skor AKG dibandingkan dengan skor maksimal. Apabila skor PPH di bawah skor maksimal, maka skor PPH sama dengan skor AKG. Apabila skor PPH di atas skor maksimal, maka skor PPH sama dengan skor maksimal. Tingkat diversifikasi konsumsi pangan dapat dikategorikan atas dasar mutu skor PPH yang dicapai, yaitu yang pertama, segitiga perunggu. Skor mutu pangan kurang dari 78 dengan ciri-ciri. Yang pertama, energi dari padi-padian dan umbi-umbian masih tinggi di atas norma PPH. Yang kedua, energi dari pangan hewani, sayur, dan buah serta kacang-kacangan masih rendah di bawah norma PPH. Yang ketiga, energi dari minyak dan gula relatif sudah memenuhi norma PPH. Yang kedua, segitiga perak. Skor mutu pangan yang diperoleh sebesar 78 sampai 87 dengan ciri-ciri. Yang pertama, energi padi-padian dan umbi-umbian makin menurun namun masih di atas norma PPH. Yang kedua, energi dari pangan hewani, sayur, dan buah masih di bawah norma PPH, masing-masing 8 sampai 12% dan 4 sampai 5%. Yang ketiga, energi dari minyak, kacang-kacangan, dan gula relatif sudah memenuhi norma PPH.
Yang ketiga, segitiga emas. Skor mutu pangan yang diperoleh di atas 88 dengan ciri-ciri yang pertama, energi padi-padian dan umbi-umbian sedikit di atas norma ppH atau relatif sama. Yang kedua, energi dari pangan hewani di atas 12% atau relatif sama dengan norma ppH. Yang ketiga, energi dari kelompok pangan lain sudah relatif memenuhi norma ppH. Kelebihan pola pangan harapan atau PPH ada 4, yaitu yang pertama, sebagai instrumen menilai ketersediaan dan konsumsi pangan berupa jumlah dan komposisi pangan menurut jenis pangan. Yang kedua, sebagai acuan untuk menentukan sasaran dalam perencanaan dan evaluasi penyediaan. Yang ketiga, memenuhi diversifikasi pangan dan gizi. Yang keempat, sesuai anjuran mutu gizi. Metode penilaian konsumsi pangan tingkat nasional yang ketiga, market database. Selanjutnya ada market database. Market database atau data dasar pasar dapat dikatakan sebagai hasil survei penjualan di pasar perdagangan secara nasional dalam unit dan harga penjualan, dapat juga dalam bentuk label makanan. Kegunaan market database adalah yang pertama itu menganalisis tren dari pembelian makanan tertentu dan jenis komoditi tertentu. Yang kedua, memonitor tren pembelian konsumen terhadap bahan makanan yang difortifikasi, rendah sodium, kolesterol atau rendah kalori. Yang ketiga, memonitor tingkah laku masyarakat dalam menghindari jenis makanan yang mengandung BTM tertentu seperti pengawet, pemanis buatan, dan lain-lain. Yang keempat itu ada mengukur dampak dari peringatan yang tertera dalam label makanan. Selanjutnya ada kode produk umum dan laser. Kode produk umum dan laser dapat memonitor pembelian pangan pada tempat pembayaran. Kode terdapat pada pangan yang dikalengkan, dipak, beberapa pangan segar yang telah dibungkus. Kode juga menunjukkan produk, ukuran, industri, dan isi kandungan. Kode produk umum dan laser dapat digunakan untuk memonitor pengeluaran dan pembelian pangan pada tingkat nasional, regional, dan lokal. Nah, selanjutnya itu ada Total Diet Study atau TDS. Total Diet Study terdiri dari SKMI, Survei Konsumsi Makanan Individu, dan ACKM atau Analisis Cemaran Kimia Makanan. SKMI itu dilaksanakan untuk mendapatkan informasi gambaran pola konsumsi makanan serta tingkat kecukupan zat gizi penduduk. SKMI menyediakan informasi konsumsi makanan individu yang meliputi jenis dan berat makanan yang dikonsumsi untuk menetapkan food list serta cara pengolahan makanan dan memperlakukan makanan sebelum dikonsumsi. Nah, survei konsumsi makanan individu dimulai dengan memilih atau membeli bahan pangan yang akan dianalisis berdasarkan food list, pengolahannya, dan kemudian menganalisis konsentrasi cemaran kimianya, serta menghitung paparan dibandingkan dengan standar paparan yang dianggapan. Nah, kemudian hasil dari SKMI akan didapatkan informasi tentang cara, proses, dan alat yang digunakan untuk memasak makanan serta daftar bahan makanan untuk keperluan ACKM atau analisis cemaran kimia makanan. ACKM untuk menentukan tingkat keterpaparan senyawa kimia pada makanan yang dikonsumsi penduduk. ACKM adalah kegiatan sampling dan analisis cemaran kimia dalam makanan. Nah, tahapan kegiatannya itu meliputi yang pertama itu pemilihan pengumpulan bahan makanan dari tingkat pengecer. Yang kedua ada pengolahan pangan seperti dikonsumsi masyarakat. Yang ketiga ada pooling jenis makanan setiap konsumsi menjadi kelompok pangan yang representatif. Yang keempat ada homogenisasi sampel pangan yang sudah dikelompokkan. Yang kelima ada analisis bahan kimia berbahaya dan zat bermanfaat dalam pangan. Yang kelima ada perhitungan tingkat paparan dalam periode tertentu seperti harian, mingguan, atau bulanan.
TDS atau Total Diet Study memiliki beberapa kegunaan, yaitu yang pertama itu dapat diketahui tingkat konsumsi gizi, keragaman hidangan, dan bahan makanan yang dikonsumsi penduduk. Yang kedua ada diketahui cemaran kimia berbahaya dalam makanan, konsumsi cemaran zat kimia berbahaya, dan tingkat risiko konsumsi cemaran berbahaya harian, mingguan, dan bulanan yang dapat digunakan. Pemerintah dalam membuat peraturan dan regulasi di bidang pangan, kesehatan, dan industri untuk melindungi penduduk dari paparan zat kimia berbahaya. Selanjutnya itu ada validasi skala total diet study atau TDS. Validasi skala diperlukan beberapa prosedur yang dilakukan, salah satunya validasi data. Data konsentrasi akan mendukung perkiraan berikutnya dari paparan makanan yang diperoleh untuk setiap bahan kimia makanan yang termasuk dalam penelitian ini, dan oleh sebab itu penting untuk mengikuti proses pengolahan data yang komprehensif. Nah, validasi data konsentrasi bahan kimia makanan adalah proses yang harus dilakukan saat data awalnya diterima dari laboratorium analitik. Proses ini melibatkan pemeriksaan data yang sering disediakan dalam spreadsheet Microsoft Excel bersama dengan semua sertifikasi analisis untuk memeriksakan setiap kesalahan. Dalam memeriksa data yang dicatat dalam spreadsheet dengan semua sertifikasi analisis untuk memastikan kebenaran pelaporan. Identifikasi kesalahan dalam data konsentrasi dapat menjadi tantangan, terutama saat bekerja dengan sejumlah beras titik data yang dihasilkan. Sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.